Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita bertemu dalam mata kuliah perpajakan yang akan membahas tentang materi pertama, yaitu definisi, klasifikasi, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, tarif, dan perlawanan terhadap pajak. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu mengetahui definisi dari pajak tersebut. Ya, nah definisi dari pajak ini saya bagi menjadi dua, yaitu definisi menurut pengertian undang-undang dan definisi menurut ahli. Ya, nah selanjutnya tujuan yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui klasifikasi atau pembagian dari pajak. Ya, kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami asas dari pemungutan pajak. Dan yang keempat, yaitu mahasiswa dapat memahami sistem pemungutan pajak. Ya. Kemudian tujuannya pembelajaran yang kelima, yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari tarif-tarif pajak. Dan yang keenam adalah mahasiswa dapat mengetahui perlawanan, jenis-jenis perlawanan terhadap pajak. Baik, kita mulai dari definisi pajak. Apa sih pengertian dari pajak tersebut? Nah, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, pajak menurut undang-undang ini didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, ya. Jadi, terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, pajak ini sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, ya. Selanjutnya, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Apa maksudnya? Jadi, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara tidak mendapatkan imbalan jasa langsung. Ini berbeda dengan pungutan yang mendapatkan imbalan jasa langsung. Ya, contoh misalnya ketika teman-teman membayar iuran listrik, ada listrik yang kita gunakan, iuran air, ada air yang langsung kita gunakan, ada kontraprestasi atau imbalan yang kita dapatkan. Ya, nah pajak ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, nah pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak digunakan untuk keperluan negara. Tujuan akhirnya adalah kemakmuran rakyat. Ya, jadi kalau ada pajak yang dikumpul bukan untuk bertujuan memakmurkan rakyat, maka tujuan dari pemungutan pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ini. Ya. Oke, kita lanjut. Pengertian pajak menurut ahli, ya. Di sini saya angkat pengertian dari Prof. Rahmat Sumitro, SH, yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sekali lagi berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, ya.
Konsekuensi dari dapat dipaksakan ini, ketika wajib pajak tidak membayar pajak, maka ada sanksi yang diberikan oleh negara, ya. Dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal atau kontra prestasi, ya. Saya pikir jelas kontra prestasi apa maksudnya. Yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, ya. Jadi jasa pajak menurut Prof. Rahmat Sumitro digunakan untuk membiayai atau membayar pengeluaran umum negara. Nah, apa saja sih pengeluaran umum negara, ya? Jika teman-teman sudah paham, contoh misalnya gaji dari aparatur negara dan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, ya. Oke, kita lanjut kepada klasifikasi pajak. Nah, klasifikasi pajak secara umum dibagi 3. Pajak dibagi menurut golongannya, pajak dibagi menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutannya. Ya. Oke, klasifikasi yang pertama, menurut golongannya, dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa maksudnya pajak langsung? Pajak langsung ini dipikul oleh wajib pajak, tidak bisa ditanggung atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh misalnya pajak penghasilan. Ketika saya dan teman-teman yang memperoleh penghasilan yang secara aturan sudah mencukupi, ya, untuk dikenai pajak, maka pajak tersebut ditanggung oleh teman-teman dan saya sebagai pihak yang memperoleh penghasilan, ya. Itu yang dimaksud dengan pajak langsung. Kemudian pajak tidak langsung, ya, dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh misalnya pajak pertambahan nilai, ya. Ketika ada satu transaksi dilakukan oleh pihak yang satu, beban pajaknya bisa dialihkan ditanggung kepada pihak yang lain, ya. Contoh misalnya dalam pemungutan PPN, ya. Bisa penjual yang menanggung, bisa kepada pembeli yang kemudian menanggung, ya. Bisa dibebankan kepada pihak lain. Kemudian klasifikasi pajak menurut sifatnya. Ya, jadi menurut sifatnya pajak ini dibedakan menjadi 2 juga, pajak subjektif dan pajak objektif, ya. Nah, pajak subjektif apa maksudnya? Pajak ini didasarkan pada keadaan wajib pajak, ya. Contoh misalnya yang menjadi pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan, ya. Ketika keadaan atau keadaan dari subjek pajak ini tidak memungkinkan untuk dikenai pajak, maka pajak ini tidak diberlakukan, ya. Sementara pajak objektif berpangkal pada objeknya, ya, tidak melihat subjek dari pajak tersebut, tetapi berpangkal pada objeknya, tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak, ya. Contoh misalnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan pajak barang mewah, ya. Ketika teman-teman melakukan transaksi yang dikenai PPN, maka besarnya pajak yang dikenakan kepada teman-teman sama dengan pihak lain yang melakukan transaksi yang senilai dengan yang kita lakukan, ya. Seorang petani melakukan transaksi, ya, yang dikenai PPN, kemudian seorang pejabat misalnya atau pengusaha yang memperoleh penghasilan, memiliki penghasilan yang besar, sama tarif pajak, sama PPN yang dikenakan ketika transaksi yang dilakukan itu sama sama nilainya. Begitupun barang mewah. Kepemilikan barang mewah tidak melihat apakah orang ini eh, ekonominya sedang-sedang saja atau mereka konglomerat. Nilai pengenaan pajak barang mewah ini sama, ya, melihat kepada nilai objeknya. Jadi saya pikir bisa dipahami, ya. Oke, klasifikasi yang ketiga menjelaskan bahwa pajak itu bisa diklasifikasikan berdasarkan lembaga pemungutnya, ya. Nah, lembaga pemungutnya ini membedakan pajak menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota, ya.
Nah, yang masuk dalam pajak pusat ya secara umum ada beberapa, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai. Nah, mengenai pajak bumi dan bangunan ya, itu terbagi, memang ada yang masuk ke pajak pusat, contoh perkebunan ya, pertambangan, dan eh, pajak kehutanan. Nah, tiga ini masuk kepada PBB yang dipungut oleh pajak pusat, dan PBB pedesaan ya itu masuk ke kabupaten kota. Nah, pembagiannya memang eh, sesuai aturan yang berlaku saat ini dibagi seperti itu, sehingga saya tidak masukkan di pajak pusat ya, karena sudah ada aturan yang mengatur bahwa sebagian dilimpahkan kepada pemerintah kota atau kabupaten. Nah, pajak pusat ini contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai. Nah, sementara pajak provinsi contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk kabupaten kota, contoh misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak tempat tempat hiburan. Nah, pembagian pajak pusat dan pajak daerah ini kemudian diatur lagi oleh undang-undang yang berlaku. Baik teman-teman, kita lanjut kepada asas pemungutan pajak ya. Nah, asas pemungutan pajak terbagi tiga. Yang pertama adalah asas domisili, kemudian yang kedua adalah asas sumber, dan yang terakhir adalah asas kebangsaan. Nah, apa pengertian dari masing-masing asas ini? Asas domisili mengatakan bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak dari setiap orang atau wajib pajak yang berada di atau berdomisili di negara tersebut ya. Di negara kita, contoh di Indonesia ya. Di negara kita ada warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Ada warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Nah, mereka-mereka ini negara berhak untuk memungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika mereka memperoleh penghasilan atau melakukan usaha di negara kita, maka negara berhak untuk memungut pajak kepada pihak-pihak tersebut, walaupun mereka bukan warga negara Indonesia. Ya. Nah, asas yang kedua adalah asas sumber. Asas sumber ini mengatakan bahwa negara berhak memungut pajak kepada pihak-pihak yang memperoleh penghasilan di negara Indonesia. Ya. Apakah pihak tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia? Ya, pemahamannya seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana? Ada orang yang memiliki usaha di Indonesia, warga negara Indonesia, jelas dia juga berdomisili di Indonesia. Tetapi ada pihak yang berdomisili tidak di Indonesia, tetapi kemudian memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, negara berhak untuk memungut pajak kepada pihak tersebut. Asas sumber saya pikir jelas ya. Kemudian asas kebangsaan ya. Asas kebangsaan ini didasarkan kepada kebangsaan dari pihak-pihak yang dikenai pajak. Maksudnya apa? Warga negara Indonesia bagian dari bangsa Indonesia, ada yang bertempat tinggal di Indonesia, memperoleh penghasilan di Indonesia, jelas dikenai pajak.
Tetapi sebagian warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia memperoleh penghasilan di luar negeri, ya. Apakah dia bekerja di luar negeri atau memiliki usaha di luar negeri yang memperoleh penghasilan atau kemudian melakukan transaksi-transaksi di luar negeri dan sebagainya. Nah, negara berhak untuk memungut pajak kepada pihak-pihak tersebut sesuai dengan asas kebangsaan. Ya. Lanjut. Nah, kita melangkah kepada sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak ini dibagi 3 juga, yaitu yang pertama adalah Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Ya. Nah, apa perbedaan dari ketiga sistem pemungutan pajak ini? Kalau Official Assessment System memberikan wewenang kepada negara, ya, dalam hal ini pihak Direktorat Pajak, untuk menentukan berapa beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, ya. Jadi negara memiliki wewenang. Kemudian self assessment, ya. Self assessment ini memberikan wewenang kepada pihak wajib pajak untuk menghitung atau menentukan pajaknya sendiri, ya. Menentukan pajaknya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah withholding system. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan pemerintah, bukan wajib pajak, untuk memotong dan memungut pajak. Ya, jadi saya pikir jelas. Ofisial memberikan wewenang kepada pemerintah, negara atau pihak pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Self assessment memberikan wewenang kepada si wajib pajak itu sendiri, ya. Kemudian withholding system memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain wajib pajak dan negara, ya, untuk memotong dan memungut pajak. Selanjutnya kita membahas tentang tarif pajak. Nah, tarif pajak ini dibedakan menjadi 4 secara umum, ya. Yang pertama adalah tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif, ya. Nah, tarif sebanding atau proporsional ini, ya, nilainya akan terus sebanding atau proporsional 10% dari objek pajak, ya. Kalau misalnya kita bertransaksi 10.000, maka pajaknya PPN-nya 10%, yaitu 1.000. Naik transaksi menjadi 100.000, ya, PPN-nya menjadi 10.000, ya. Jadi kenaikannya sebanding. Transaksi menurun, penurunannya juga sebanding atau proporsional dengan tarif tetap, dengan tarif proporsional 10%, ya. Kemudian yang kedua adalah tarif tetap. Tarif tetap ini contohnya adalah bea materai, ya. Transaksi 250.000 sampai 1 juta menggunakan materai 3.000, kemudian di atas 1 juta sampai tak hingga itu menggunakan materai 6.000. Walaupun sekarang ada pembahasan tentang dan rancangan undang-undangnya sudah disetujui bahwa bea materai tunggal 10.000, ya. Tetapi sampai saat ini kita masih menggunakan bea materai 3.000 dan bea materai 6.000, ya. Kemudian tarif progresif. Tarif progresif ini, ya, semakin nilai objek pajak itu naik, maka tarifnya juga akan semakin naik, ya. Contohnya adalah PPh orang pribadi, ya. PPh orang pribadi ini, ya, penghasilan sampai 50 juta, ya, penghasilan kena pajak sampai 50 juta, tarifnya 5%. Penghasilan naik 50 sampai 250, di atas 50 sampai 250 juta, tarifnya juga naik menjadi 15%, ya. Jadi objek pajak naik, tarif juga menjadi naik. Sebaliknya untuk degresif, ya, nilai objek pajaknya naik, tarifnya malah menurun, ya. Jadi progresif ini kebalikan dari degresif, ya. Nah, untuk tarif pajak saya pikir penjelasannya sudah bisa dipahami. Kemudian kita lanjut kepada perlawanan terhadap pajak.
Nah, perlawanan terhadap pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Ya. Nah, ketika seseorang itu tidak melakukan pembayaran pajak yang sifatnya memaksa, maka dianggap sebagai perlawanan terhadap pajak. Ya. Nah, perlawanan ini dibagi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif, ya, ketika seseorang enggan membayar pajak, dia tidak melakukan tindakan untuk eh, memprotes, tetapi eh, tidak juga melakukan pembayaran pajak yang wajib dia laksanakan. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya bisa karena perkembangan intelektual dan moral, ya, atau sistem pajak yang sulit dipahami, sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami, ya, dan yang terakhir adalah sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, ya. Ini tentu menyangkut keterbatasan personil dari pihak pajak atau negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan kontrol pihak-pihak mana yang sudah membayar atau pihak mana yang belum membayar, ya. Nah, yang kedua adalah perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini sudah melakukan tindakan berupa semua usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak. Nah, perlawanan aktif ini bisa berupa tax avoidance dan tax evasion. Nah, apa bedanya? Kalau tax avoidance meringankan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi pihak wajib pajak berusaha meringankan pajak yang ditanggungnya dengan secara legal berdasarkan undang-undang. Sedangkan tax evasion meringankan pajak dengan melakukan penggelapan. Jadi ada penggelapan, ya, yang melanggar undang-undang, ya. Kasus-kasus penggelapan pajak ini sudah sering muncul, kita lihat di media-media, ya, yang melibatkan beberapa pihak, ya. Nah, kalau tax avoidance jelas bahwa melakukan perlawanan pajak secara legal, ya, eh, kepada tarif pajak yang dikenakan, ya. Oke, saya kira cukup penjelasan saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.